Kita lanjut ke security object berikutnya, yaitu screen. Masih di bagian yang sama, yaitu security services, security policy, kemudian objects, kemudian zones atau screens. Di sini kita pilih yang tab screen list ini. Nah, ini defaultnya ada screen yang namanya untrust screen. Kita lihat dulu apa itu screen. Jadi screen ini adalah sebuah fitur di Juniper SRX series yang menyediakan pengamanan dari serangan DOS atau denial of service dan juga network reconnaissance. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan DOS attack, yaitu serangan yang mengirim traffic dalam jumlah besar ataupun dalam ukuran yang besar sehingga si penerimanya atau si targetnya itu tidak bisa memproses traffic tersebut. Adapun network reconnaissance, dia itu semacam network scanning, jadi dia untuk mendeteksi suatu jaringan atau network, misal IP yang aktif, kemudian port yang terbuka, dan sebagainya. Screen ini itu di-apply atau diterapkan di zone level ya, baik paket dari fastpath maupun fastpath, dia akan melewati yang namanya screen terlebih dahulu. Nah, screen itu punya dua tipe. Yang pertama ada anomaly based option, yang kedua ada fluid based option. Anomaly based option adalah salah satu tipe screen yang cara kerjanya adalah menganalisa paket header suatu paket. Nah, dari paket header tersebut nanti dipertimbangkan apakah paket tersebut dianggap sebagai anomali atau paket yang legal atau paket yang biasa. Definisi anomali dari setiap engineer atau setiap administrator itu berbeda-beda tergantung dari karakteristik network yang dia miliki. Contohnya adalah IP option, itu adalah salah satu field yang disupport di IP versi 4 maupun IP versi 6. IP option ini itu biasanya berupa informasi seperti routing control, diagnostics, dan security option. Nah, biasanya si attacker ini dia sengaja melakukan kesalahan di IP option tersebut sehingga paket tersebut kemudian bisa mengancam network device tersebut, atau istilahnya dia tidak tahu apa paket yang dia terima. Kemudian tipe berikutnya yaitu fluid based option. Sesuai namanya, ini adalah screen yang melindungi dari serangan fluid atau serangan yang banyak dan bertubi-tubi. Contoh serangannya di sini adalah sync flood attack. Biasanya ini terjadi di paket TCP. Jadi dengan screen ini kita bisa membatasi threshold yang diizinkan untuk TCP sync ini. Kemudian nanti paket yang melebihi thresholdnya itu akan di drop. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis serangan berdasarkan protokolnya. Misal ICMP itu ada fragmented packet, ICMP fluid, kemudian ping sweep. Di protokol IP itu ada source route option, BTP option, kemudian IP spoofing. Di protokol TCP ada port scan, kemudian tadi sync fragment atau sync attack, kemudian LAN attack juga ada di TCP. Kemudian di UDP ada port scan dan floats. Kita coba lihat di konfigurasi screen, kita tambahkan baru. Di sini ada screen name, sini yang wajib diisi. Kemudian parameter-parameter lainnya seperti di sini contoh di tab main itu ada IP spoofing, IP sweep, kemudian port scan. Kita bisa membatasi thresholdnya berapa. Kemudian di tab denial of service, di sini ada beberapa option untuk meminimalisir atau mencegah beberapa jenis serangan di OS. Kemudian di tab anomalies, di sini kita bisa mendefinisikan paket seperti apa yang dianggap sebagai anomalies. Misalnya ketika paket itu mempunyai bad option atau security-nya atau unknown protocol dan sejenisnya. Tab berikutnya itu ada flood defense. Di sini kita bisa melimit session yang diizinkan berdasarkan source dan destination address-nya. Jadi misal dari traffic dari IP sekian itu dibatasi sessionnya misal 10 atau berapa tergantung nanti kondisinya. Kemudian ada ICMP UDP protection, di sini fluid protection ya. Dan juga sync flood protection, di sini kita bisa membatasi thresholdnya berapa. Kemudian Eager timeout-nya berapa kita bisa atur di sync flood protection ini. Kemudian ada juga IP versi 6 extension header.
Kalau di IP versi 4 mungkin ada IP option ya. Nah, di IP versi 6 itu tidak ada field option. Sebagai gantinya dia punya extension header. Di sini kita bisa mengaturnya. Di sini header seperti apakah yang diizinkan dan header seperti apa yang tidak diizinkan. Nah, di tab terakhir di sini itu kita bisa mengapply atau mengassign screen ke zona tertentu. Penerapan screen ini tentunya sangat bervariasi tergantung keadaan jaringan yang kita miliki. Contohnya kita mau melimit session, misal satu address atau satu source itu cuma bisa maksimal 10 session. Tetapi di lapangannya ternyata si klien kita itu memang memerlukan session yang lebih dari 10. Tentunya itu tidak best practice dan itu justru akan mengakibatkan user kita atau klien kita tidak senang atau mengalami masalah dengan networknya.